Oke, halo teman-teman, balik lagi ke channel saya NXY Studio. Pada video kali ini kita akan membahas pengetahuan dasar alat-alat ukur. Jadi yang kita bahas pada kali ini lebih ke pengenalan alat ya, apa aja alat yang digunakan untuk teknik pengukuran tanah. Jadi mungkin di video saya selanjutnya baru kita bahas kegunaannya dan cara pemakaian dari alat-alat yang bisa teman-teman lihat di sini pada video saya selanjutnya. Jadi stay tune di channel saya NXY Studio, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe di sini. Kemudian jangan lupa notifikasi belnya diaktifin supaya bisa mendapat berita terupdate. Jadi di video saya selanjutnya kita akan belajar tahap-tahap dasar menggunakan alat yang ada di depan saya ini. Ini merupakan alat pengukuran yang biasa dipakai teknik-teknik sipil ataupun mahasiswa-mahasiswa ataupun SMK yang melakukan pengukuran. Seperti yang teman-teman pernah lihat, pengukuran jalan raya, pengukuran bidang tanah, dan segala macamnya. Jadi akan saya jelaskan yang mendasar dari alat-alat ini sendiri. Oke teman-teman, jadi alat ukur tanah itu sendiri terbagi dari 3 ya. Yang pertama, alat ukur sederhana yang sudah ada sejak dahulu kala ya, teknik pengukuran itu sendiri, dan alat ukur itu sudah ada sejak dulu kala. Jadi alat ukur sederhana itu sendiri yang ada di sini adalah pertama meteran. Meteran tanah banyak ya teman-teman temuin buat mengukur baju di tukang jahit atau penggaris, atau meteran buat mengukur ya, biasa mengukur panjang. Dan ini adalah meteran tanah jenis pita ya, yang dimana kalau kita mau mengukur jarak membutuhkan 2 objek yang mau diukur sama objek yang dituju. Jadi ini standar ya, meteran tanah. Yang kedua adalah kompas. Sebenarnya kompas lebih ke penentu arah ya, cuman bisa digunain buat teknik pengukuran juga. Selain kompas itu sendiri bisa menunjukin arah ya, karena ini dasarnya adalah magnetik ya, jadi dia menunjuk ke arah utara, timur, selatan, tenggara, dan barat. Jadi teman-teman bisa lihat kompas, tapi di setiap kompas ada sudut-sudutnya. Nah itu yang digunakan buat menghitung sudut dengan menggunakan teknik dasar kompas. Yang ketiga adalah klinometer. Jadi klinometer itu biasa satu paket sama kompas ya teman-teman. Dia sejenis alat teropong kecil seperti ini, yang akan mengukur elevasi ketinggian. Lebih tepatnya klinometer buat mengukur ketinggian suatu bidang. Jadi membutuhkan objek yang dituju dan tempat objek itu sendiri berada. Jadi harus menentukan titik awal dan titik yang akan dituju. Jadi ini cukup simpel ya klinometer, makanya saya bilang teknik pengukuran dasar sederhana, kompas, klinometer, dan meteran tanah. Jadi ini kebetulan merek Sunto ya teman-teman. Yang kedua adalah alat ukur optik. Nah, seperti kalau teman-teman pernah melihat teropong ya, ataupun kekeran di senapang angin, dan teropong binokular biasa buat berburu atau buat melihat benda jauh supaya lebih dekat. Nah, itu menggunakan optik. Jadi alat pengukuran yang menggunakan optik itu sendiri adalah theodolit dan waterpass. Nah, seperti teman-teman lihat, ini waterpass. Kegunaan dasarnya buat mengukur tinggi rendahnya, elevasinya sebuah bidang. Jadi alat ini sendiri cukup simpel sebenarnya penggunaannya ya. Jadi kita di mana objek berdiri, terus kita keker menggunakan teropong ini ke objek yang dituju, dan dari situ akan keluar hasilnya. Dan di objek tertuju biasanya menggunakan rambu ukur. Jadi rambu ukur kurang lebih seperti ini teman-teman ya.
Nah, bisa panjang bisa pendek. Ini dipakai buat lapangan biasa, satu paket dengan water pass itu sendiri. Dan kebetulan water pass ini karena hanya bisa digerakin secara vertikal ya, seperti teman-teman lihat. Jadi buat menentukan presisinya adalah di objek yang dituju dan dicatat ke dalam tabel, dan sebelum pemakaian harus di kalibrasi dulu. Jadi di sini ada penentunya, ketinggiannya, meterannya harus datar di bidang tempat dia berdiri. Jadi biarpun di perbukitan ataupun di bidang yang tidak datar, harus dimainkan kakinya dan dimainkan posisinya dengan menggunakan bandul. Jadi sampai titiknya X dan Y-nya ketemu, supaya dia benar-benar datar. Karena kegunaan dia sendiri buat menentukan elevasi ya. Kalau dia saja tidak rata dengan tanah, di mana dia menentukan objeknya. Makanya di situ dimainkan. Sebelum kita gunakan, kita setel supaya posisinya datar. Oke, jadi ada banyak fitur sih sebenarnya, dimana buat ngepasin optiknya itu sendiri ke bidang yang dituju. Jadi ini menggunakan tripod ya teman-teman, tripod yang bisa di setting kakinya supaya bisa nancep, nggak gerak, biar bisa stabil meskipun di tempat yang landai atau tidak datar. Jadi kakinya seperti ini kurang lebih, karena kaki ini berfungsi ke macam-macam alat pengukuran yang menggunakan dudukan kaki tripod. Karena alat-alat pengukuran lumayan berat ya, jadi nggak bisa pakai tripod buat kamera atau tripod yang lain, karena memang harus kakinya yang kuat seperti ini teman-teman. Ya, jadi bandulnya sebagai penentu X dan Y, sumbu X dan Y-nya, supaya dia benar-benar rata dengan tanah. Yang kedua adalah teodolit. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini udah lebih canggih ya dibanding water pass itu sendiri. Dan ini juga sama, sistemnya teropong, cuman bisa bergerak vertikal dan horizontal, dan lebih banyak keunggulan dan manfaatnya. Selain bisa mengukur bidang tanah tinggi rendah elevasinya, bisa mengukur titik sudutnya juga dan jarak. Jadi sistem tembak ya teman-teman, sama seperti water pass, menggunakan rambu ukur ya supaya dia akurat. Kemudian karena bentuknya lebih mirip teropong sebenarnya ya, seperti mikroskop dan segala macam, dia efisien ya gerakan vertikalnya maupun horizontal di optiknya. Jadi di sini sudah ada tabel-tabelnya teman-teman ya, bisa teman-teman lihat seperti kalkulator. Jadi setiap data kita bisa input, record, dan kita catat. Ini adalah teodolit. Cuman nggak bisa langsung dihitung ya menggunakan teodolit sendiri. Dia cuma bisa mencatat titik sudut, kemudian ketinggian, elevasinya, dan jarak di memorinya. Jadi ini sudah pakai memori ya teman-teman. Setelah itu baru kita convert ke komputer, pengolahan datanya di komputer. Ini adalah teodolit. Dan ini juga lumayan berat ya, makanya kita butuhkan kaki seperti ini, kaki 3. Kemudian terakhir yang lebih canggih dan modern, yaitu alat pengukuran dengan metode elektronik. Apa saya bilang canggih? Karena elektronik dia sudah update terbaru di zaman sekarang ya. Semua sudah serba komputer, CPU, seperti smartphone. Yang pertama yaitu GPS. Dan seperti yang kita tahu ya, GPS itu singkatan dari Global Positioning System. Dan sementara buat handphone sendiri, ketika kita mencari subjek seperti handphone, kan tentu ada koordinatnya. Dan ketepatan koordinatnya itu berselisih dengan keadaan realnya itu sekitar beberapa meter. Jadi misalnya kita nge-track di map ya, dari GPS, posisinya misalnya di titik A. Tapi ketika kita samperin ke A dengan posisi yang sama dengan yang di map, mungkin objeknya bergerak beberapa meter. Nah, itu beda presisi ketepatan koordinatnya si GPS smartwatch
smartphone itu. Jadi membedakan ketepatan posisi GPS dari smartphone kita dengan GPS yang real, yaitu dari segi ketepatannya. Dan sementara buat GPS ini khusus ya memang didesain dan dibuat buat nge-track dan buat survei kebanyakan. Jadi di sini bisa buat ngukur, buat bikin rute, menghitung bidang, luas bidang, buat menentukan posisi. Nah, ini kegunaan GPS ini. Kebetulan ini mereknya Garmin ya teman-teman. GPS Map 62S. Jadi kalau GPS-nya sendiri ini agak murah ya, 3 jutaan. Jadi dengan GPS harga 3 sampai 5 juta sekalipun, ketepatan akurasi titik koordinat posisinya juga tetap berselisih. Kalau GPS ini kemungkinan beberapa meter, 1, 2, 3 atau sampai 5 meter dari segi ketepatan titik posisinya. Berbeda dengan GPS jenis geodetik dan lain sebagainya ya, yang kebanyakan digunakan oleh instansi pemerintah resmi ya, seperti BPN Pertanahan. Jadi ketika dia mengukur agar sesuai koordinat dengan sertifikat, dia harus menggunakan alat yang benar-benar presisi dan tepat keakurasian titik koordinatnya. Dengan range alat yang biasa mereka pakai 80 sampai 100 juta ke atas geodetik. Jadi teman-teman, selain GPS itu sendiri banyak ya fungsinya ya. Selain buat mengukur lebih simpel, dia bisa sekalian menentukan kontur ketinggian, terus tekstur satu daerah ketika dikonversi ke dalam pemetaan ya. Kemudian buat nge-track rute, menghitung jarak tempuh seperti saya katakan sebelumnya ya. Kegunaan dari GPS itu sendiri banyak, fungsi-fungsi GPS itu sendiri. Jadi yang kedua, alat ukur yang lebih canggih dan lebih modern namanya Total Station. Dia mirip dengan theodolit ini sendiri. Seperti teman-teman lihat ya, theodolit. Cuman theodolit versi sebelumnya dan Total Station ada versi canggihnya teman-teman. Jadi dari penggunaannya sendiri, kalau dari theodolit masih menghitung pada tabel ya, hasil titik, hasil pemantauan. Sementara kalau Total Station sudah bisa langsung dihitung di alat tersebut. Jadi dia sudah berbasis semi ini ya, komputer. Kita bisa langsung merumuskan titik bidang yang kita ukur, kemiringan tanah dan segala macam langsung tanpa proses pencatatan manual ke dalam tabel. Dan ketika kita mau mengkonversikan ke tabel, kita bisa langsung mengolah ke komputer. Jadi lebih enak mengerjakan sebenarnya memang dari komputer. Cuman modulnya lebih enak mengkonversikannya dibanding theodolit. Jadi lebih mahalan pasti Total Station ya. Jadi jika kita umpamain yang digital tetap lebih efisien dan lebih ini ya, lebih mudah pengerjaannya. Dan kebetulan Total Station saya lagi keluar ya. Kebetulan kita juga menyewakan, jual beli. Tapi kebetulan lagi disewa. Jadi kita tidak punya sampel seperti apa Total Station itu. Tapi kalau teman-teman googling bisa dibedain. Tetap ada perbedaan antara Total Station dan theodolit. Namun bentuk secara fisik visualnya sama ya. Dia bisa berputar vertikal, kemudian teropong yang bisa horizontal. Jadi sama, cuman mesinnya aja lebih canggih kalau hitungan si Total Station itu ya. Nah kemudian teman-teman, video ini buat pengenalan aja ya alat-alat apa, dan kita ke depan di video saya selanjutnya baru akan ada tahap penggunaan alat ini. Jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa di subscribe dulu, nanti notifikasinya diaktifin supaya bisa terupdate ketika saya mengupload video terbaru di bidang pengukuran ini. Jadi di video saya selanjutnya langsung saya rangkum
cara menggunakan GPS, meteran digital, meteran laser, terus basic penggunaan teodolit itu sendiri, total station dan water pass. Jadi kita bertahap ya, karena waktunya juga biar nggak terlalu panjang. Jadi stay tune aja di channel saya NXY Studio, karena pengetahuan ini mahal ya teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan teodolit, water pass dan segala macam, dasarnya bersertifikat mahal. Jadi karena kita berbagi secara gratis saja ya. Jadi di sini ada meteran, ada GPS, ada geodetik, kompas, water pass, teodolit. Jadi teman-teman tetap di channel saya, jangan lupa seperti saya bilang sebelumnya, subscribe, notifikasinya diaktifin. Kita sama-sama belajar ya, ilmu itu gratis. Jadi thanks